Yo, selamat datang di channel Quantitech. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah motherboard keluaran terbaru dari Asus, yaitu Asus ROG Strix B860A Gaming Wi-Fi. Yang dimana motherboard ini punya beberapa fitur unggulan seperti efisiensi daya hingga 80 ampere per stack, RAM DDR5 hingga 9066 plus mega transfer per second, Wi-Fi 7, USB 20 Gbps, AI networking 2, dan desain DIY friendly. Jadi ini adalah motherboard opsi hemat dari seri Z890. Kan lumayan tuh, bisa buat nambah-nambahin beli RTX 5000 series ya kan. Dan langsung aja kita ke proses unboxingnya. Di dalamnya ada unit motherboardnya, lalu ada antena Wi-Fi, manual book, dan stiker ROG, 2 buah kabel SATA, 2 buah M.2 rubber, M.2 Q-Slide, M.2 Q-Latch, kabel TIS, dan keychain ROG. Untuk desain dari motherboard ini terlihat gagah, apalagi dipadukan dengan warna putih membuatnya seperti kesatria putih. Itu karena di bagian banyak tempat memiliki heatsink pendingin yang proper. Apalagi di dekat back panelnya udah ada nyala-nyala RGB dengan desain pixelated, dan heatsink M.2 beserta heatsink chipset dengan tulisan Strix membuatnya terlihat estetik. Di bagian belakangnya pun masih terlihat elegan walaupun belum ada backplate-nya. Ya wajar, kan ini motherboard opsi hemat. Untuk konektivitas di bagian I/O back panelnya ada BIOS flashback button dan clear CMOS button. Ini kita masih diberikan 2 port display, 1 HDMI dan 1 display port. Lalu ada 4 USB Type A 2.0, 2 buah Type C, yang satu 20 Gbps dan satunya 10 Gbps. Terdapat juga 2 USB 3.1 Gen 2 10 Gbps serta 2 buah port USB 3.1 Gen 1 5 Gbps. Namun sayangnya untuk Type C-nya ini belum mendukung display output ya. Ya wajar lah, namanya juga motherboard budget. Namun performanya nggak kalah sama seri Z-nya. Lalu ada port Ethernet 2,5G dan sudah tertanam Wi-Fi 7 160 MHz dengan bandwidth up to 2,9 Gbps transfer rate, beserta juga Bluetooth versi 5.4. Untuk audionya ini sudah disediakan SPDIF dan 2 jack audio dengan chipset Realtek ALC1220P, codec plus Savitech SV3H712AMP. Namanya susah banget ya. Yang membuat pengalaman audio semakin menggelegar kalau kita pakai sound horek. Untuk di PCB-nya ada satu front USB Type C 10 Gbps dan USB 3.1 Gen 1 5 Gbps, 3 buah CPU header, 4 sasis fan, 3 buah RGB header Gen 2, 4 buah port SATA 6 Gbps, dan masih menyediakan satu slot USB 2.0. Motherboard ini juga menggunakan konektor daya 88 pin yang Asus sebut protokol power connectors dengan power stack setup VRM 14 plus 1 plus 2 plus 1 80 ampere dengan heatsink yang badak biar makin terjaga performanya. Buat slot RAM-nya ini pasti udah support DDR5 dengan kecepatan hingga 9066 MT per second. Bisa menampung 4 DIMM dual channel dengan maksimum kapasitas hingga 256 GB. Untuk expansion slotnya sudah mendukung satu buah PCIe 5.0x16 dan satu buah PCIe 4.0x16 dengan X4 mode. Lalu buat M.2 slotnya di sini terdapat 4 buah slot M.2 di bagian atas sudah mendukung NVMe Gen 5 X4 yang didukung oleh prosesor dan 4 buah NVMe Gen 4 X4 yang didukung oleh chipset. Namun untuk 2 di bagian bawah ini akan terdisable jika slot PCIe paling bawah ini ditancap. Heatsinknya pun sangat proper ya, apalagi di bagian NVMe Gen 5. Ya wajar aja sih, soalnya NVMe Gen 5 panasnya bukan main. Dan untuk heatsink di bagian bawahnya pun udah lebih dari cukup buat menghandle chipset motherboard maupun SSD NVMe Gen 4 yang panasnya masih bisa ditoleransi kalau dibandingkan dengan NVMe Gen 5. Buat lepas pasangnya pun sangat easy peasy, DIY friendly sekali ya sahabat. Dengan adanya M.2 Q-Release dan Q-Latch, tinggal tarik pengait heatsinknya, dia terbuka.
Buat nutupnya pun sama, tinggal dicelup terus dorong. Kalau mau pasang SSD-nya pun tinggal colok tekan aja. Atau kalau pakai M.2 dengan ukuran yang kecil, bisa pakai M.2 Q-Slate. Jadi bisa menyesuaikan ukuran dengan cara digeser. Namun untuk penutup hatching di bagian bawahnya ini masih pakai baut. Is oke lah. Nggak afdol kalau rakit PC nggak pakai obeng. Terus kalau mau lepas pasang VGA-nya pun gampang, tinggal tarik langsung kelepas. Yang Asus sebut namanya dengan Q-Release. Beda dengan motherboard seri lama yang penguncinya harus dibuka dengan manual, itu benar-benar bikin susah dilepas, apalagi kalau pakai CPU cooler gede dan VGA super gede. Buat masang antenanya pun easy banget, tinggal tekan aja ke dalam, nggak perlu cara klasik yang harus diputer-puter. Ini fitur Asus sebut sebagai Q-Antenna. Lalu ada Q-LED sebagai indikator jika ada trouble, dan juga ada tombol clear CMOS dan BIOS flashback di bagian back panel, membuatnya ini semakin easy PC friendly ya sahabatku. Selanjutnya kita ke tampilan BIOS. Seperti biasa Asus ROG series menggunakan tema merah dan oranye dengan tampilan Full HD. Begitupun fitur-fiturnya yang sebegitu banyak membuat para kaum antusias bisa lebih leluasa untuk dioprek. Tapi buat kita kaum yang easy PC sahabat rebahan, motherboard ini juga udah ada AI-nya seperti AEMP3 untuk mendapatkan performa tertinggi dari memori QDIMM dan DIMM Fit buat menganalisa modul memori dan mengoptimalkan kinerja, menemukan potensi masalah juga. Ataupun overclocking dengan fitur NPU Boost yang hanya sekali klik bisa ningkatin performa hingga 24%. Lalu ada 6 software pendukung seperti Turbo V-Core yang berfungsi sebagai overclocking tanpa harus masuk ke BIOS. Armoury Crate buat ekosistem Asus seperti nyeting RGB, tampilan, serta perangkat pendukung, nyeting fan speed, ganti gambar display, dan masih banyak lagi di Armoury Crate ini. Dan ada Asus Glidex buat mirroring nirkabel, HW Info, Asus Driver Hub, dan AIDA 64 Extreme, itu semua secara gratis ya, walaupun ada yang trial. Terus itu ada Asus AI Advitor yang bisa menjawab pertanyaan mengenai Asus, dan AI Networking 2 buat mengoptimalkan jaringan dan memaksimalkan Wi-Fi 7. Buat pengetesannya kita pakai Intel Core Ultra 9285K seri 2 dengan RAM dari Netax 2x8GB 4800 mHz. Agak nggak sesuai sih RAM-nya, tapi ya mau gimana lagi, uang di studio ini adanya cuman ini ya, syukur-syukur ya kan. Lalu pendinginnya pakai AYO ROG Rio 240. Sayangnya untuk storage-nya kita masih pakai NVMe Gen 4 yaitu dari Firecuda dan XPG. Buat ngeliat seberapa ngaruhnya sih kalau kita pakai hatching yang ada di motherboard ini. Buat sisanya sih ya ini cuman komponen pelengkap aja. Apalagi di bagian VGA-nya kita masih pakai RTX 2060 sebagai display aja coy ya. Sayang banget sih. Karena di video ini kita lebih ke fitur motherboardnya yang pasti kita nanti akan melihat performanya dari si Intel Core Ultra 9285K seri 2 ini ya kan. Dan setelah motherboardnya kepasang beserta dengan peripheral lainnya, tampilannya akan seperti ini. Ini masih cocok dengan casing warna putih ya, dia warnanya senada begitu. Apalagi kalau komponen pendukung lainnya itu warna putih, cakep bedah kayak kesatria putih ya kan. Dan untuk pengujiannya di sini kita pakai 3 mode yaitu default, fast tuning, dan extreme tuning. Yap, ini adalah overclocking yang sangat easy karena bantuan dari AI di motherboard ini. Dan sebenarnya ini masih bisa dioprek lagi seperti di bagian XMP, terus itu Asus AI overclocking dan sebagainya. Tapi itu nanti bakalan di-spill di sela-sela akhir video. Buat pengetesannya pun di sini kita tes sintetik aja ya, kayak Cinebench R20, 23 dan juga Blender, terus itu 3D Max CPU Profile. Di pengujian Cinebench R20 dengan settingan default kita dapat skor di 15.712, terus tuh di mode fast tuning kita dapat di 16.306 dan extreme tuning kita dapat di 16.336. Lanjut ke Cinebench R23 dengan settingan default kita dapat di 40.054, lalu di mode fast tuning kita dapat di 41.104 dan extreme tuning kita dapat skor di 41.275. Lalu untuk pengujian 3D Mark CPU Profile dengan settingan default kita dapat skor max streetnya ada di 18.073, 16 streetnya kita dapat di 14.830 dan single threadnya itu ada di 1045.
Lanjut ke mode fast tuning, kita dapat skor max streetnya dapat di 19.005. Nanggung banget. Dengan 16 trade-nya kita dapat di 14.978. Dengan single trade kita dapat di 1069. Lalu di mode extreme tuning kita dapat skor di 18.894. Dengan 16 trade kita dapat skor di 15.049. Dan single trade-nya kita dapat di 1089. Ini peningkatannya cukup lumayan kalau kita lihat dari default dengan extreme. Tapi kalau dilihat dari fast tuning dan juga extreme tuning, itu perbedaannya ada yang naik, tapi entah kenapa di 3D Mark itu bisa-bisa nurun gitu di max trade-nya. Tapi yang di lainnya dia naik coy. Terus untuk blender BMW kira-kira segini untuk skor yang didapat. Ya nggak jauh beda sih peningkatannya ya. Defaultnya di 30,97 detik, easy tuning di 29,65 detik, dan ekstremnya di 29,59 detik. Dengan peningkatan segitu ya lumayan ya kan. Apalagi ini kita cuman satu klik doang. Dan jadi itu dia untuk 3 skenario yang diperoleh. Mungkin kalau kita pakai komponen pendukung yang lebih proper, bisa lebih tinggi lagi performanya. Karena AYU 240mm ini bener-bener kewalahan. Ditambah RAM-nya masih 4800 mAh dan ini RAM tidak bisa dijalankan XMP. Walau kalaupun bisa ya paling cuma nambah 200 mAh jadi 5000 mAh, kecil banget ya. Tapi setidaknya kita mendapatkan peningkatan di setiap performanya. Di sini juga kita bakalan tes seberapa ngaruhnya sih hatching yang ada di slot NVMe Gen 5. Tapi di sini kita tesnya pakai NVMe Gen 4 dengan pengetesan menggunakan Crystal Disk Mark. Suhu maksimumnya ada di 56 derajat Celcius. Sedangkan jika tidak pakai hatching itu suhunya bisa menyentuh 76 derajat Celcius. Jadi kan kita bisa menghandle suhu sekitar 21 derajat Celcius. Tapi ini testing kasarnya aja ya. Kan belum tentu kalau pakai NVMe Gen 5. Yang jelas ini sih udah lebih dari cukup. Berikutnya kita tes fitur Asus AI Overclocking. Buat settingan BIOSnya seperti ini, kita pakai profil dari Asus Advent OC, terus tuh AMP2, MPBU BIOSnya kita set ke level 3, terus tuh Asus Performance Enchant 3.0 nya kita setting ke enable. Di bagian Asus Performance Enhancement 3.0 ini sebenarnya performanya bakalan gacor lagi kalau kita pakai cooling yang bagus, misalnya pakai radiator 360 mm gitu kan. Terus untuk OC tunernya kita setting OC tuner 2. Nanti dia bakalan reboot otomatis dan si motherboardnya bakalan secara otomatis mengkalibrasi atau mencari settingan terbaik. Dan untuk hasilnya kita dapat skor Cinebench R23 di kisaran 4100-an. Ya nggak jauh beda sama yang one click, malah lebih enak one click daripada yang ini ya kan. Setelah di overclocking kok performanya nggak meningkat jauh gitu? Ya itu semua dari kepintaran yang ada di motherboard ini. Dia memilih kecepatan yang ideal demi keawetan PC kita. Jadi ini adalah nilai plus dari si motherboard ini, dia bisa overclocking secara AI coy. Jadi ya di pengujian ini kita cuma bisa pakai 3 skenario itu aja ya. Dan skenario yang terbaik ialah one click langsung gacor Kang. Lumayan kan peningkatannya, cuman sekali klik lagi. Dan ini masih bisa dinaikin lagi tergantung komponen pendukung dan skill overclocking kalian kalau mau ngoprek secara manual. Jadi terbukti kalau motherboard ini mampu menghandle prosesor Core Ultra 9285K. Jadi ini adalah opsi hemat dari seri Z890 yang harganya bisa 2 kali lipatnya. Untuk harga dari motherboard ini di bulan Januari ini ada di kisaran 5 jutaan. Sedangkan untuk seri Strix Z890 itu ada di 9 hingga 10 jutaan. Tentu jelas ada beberapa fitur yang tidak tersedia di seri B. BTW buat kalian yang tertarik dengan motherboard ini, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Atau nanti bakalan dah nyusul untuk perbedaan seri Z ini dengan seri B ini. Atau kalian lebih tertarik dengan seri AMD-nya, ya silakan aja sih. Kan ada tuh dari Asus, yaitu seri Asus B850 kalau nggak salah. Wow, tapi ya jelas prosesor kenceng kudu disandingkan dengan motherboard kenceng biar performanya nggak mubazir. Dari ROG misalnya, fitur banyak, after sales-nya bagus, durability-nya itu poin utama. Yaudahlah segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau enggak. Subscribe buat kalian yang belum subscribe, tulis pendapat, kritik, saran kalian di kolom komentar. Saya Sultan Maulana selaku owner dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.